Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita sudah menyelesaikan pembahasan Kitabul At'imah tentang makanan. Maka kita lanjutkan Kitabul Ashribah tentang minuman. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Abwabul ashribati, bab-bab tentang minuman an Rasulillahi yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kitab yang ke-24 dari kitab Sunan Tirmidzi. Bab yang pertama, babu ma jaa fi, bab tentang syaribil khamri, peminum minuman keras. Miras ya, yang memabukkan itu. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? 1861. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu, setiap muskirin yang memabukkan, khamrun, adalah khamr. Wa kullu, dan setiap muskirin yang memabukkan, haramun, adalah haram. Waman, dan barang siapa yang syaribal khamra, minum minuman keras atau khamr, fid dunya, di dunia, famata, lalu dia mati, wa huwa yutminuha, dan dia masih menenggaknya, masih melaziminya, lam yashrabha, dia tidak akan meminum khamr fil akhirah, besok di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang minum minuman keras maka dia termasuk pelaku dosa besar, karena di sini diancam dengan ancaman berat, yaitu tidak bisa minum khamr di akhirat alias tidak masuk surga. Karena khamr itu adalah minumannya ahli surga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, pada surat Muhammad ayat 15, dan sungai-sungai dari minuman keras yang lezat bagi orang-orang yang minum. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang disebut khamr itu adalah setiap yang memabukkan. Kata-kata setiap ini mencakup dua. Yang pertama, benda cair seperti ciu dan sebagainya. Yang kedua, benda padat, misalnya ganja dan sebagainya. Maka itu kalau memabukkan disebut khamr. Karena itu oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau mendefinisikan khamr itu segala yang melenyapkan akal, ma khamarul aqla. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Sayyidina Umar mengatakan, wal khamru ma khamarul aqla. Khamr itu adalah segala yang menutupi akal, melenyapkan akal. Maka kalau memabukkan, baik itu cair maupun padat, semuanya adalah haram. Ini dari perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya setiap yang memabukkan itu haram, meskipun tidak sampai memabukkan. Paham nggih? Jadi misalnya kalau minum 1 gelas mabuk, minum hanya 1 sendok tidak mabuk, tetap haram.
Karena di sini dikatakan setiap yang bisa memabukkan adalah haram. Maka tidak harus memabukkan, yang penting bisa memabukkan. Satu botol memabukkan, satu gelas tidak memabukkan, tetap haram. Karena kalau kamu minum lagi, nanti akan mabuk. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa besok di akhirat orang-orang ahli surga minum minuman keras, yashrabha fil akhirah. Hanya bedanya minuman keras di surga dengan yang di dunia itu sangat berbeda sekali. Yang pertama, minuman keras di dunia membuat mabuk, di akhirat tidak. Yang kedua, membuat pusing, yang di akhirat tidak. Yang ketiga, membuat pipis, yang di akhirat tidak. Yang keempat, membuat sakit perut, yang di akhirat tidak. Nah, maka ada 4 sifat minuman keras di dunia, tidak ada semuanya di akhirat. Berikutnya 62 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapapun syaribal khamra, minum minuman keras, lam tuqbal, tidak diterima lahu baginya salatun, salatnya arba'ina sobahan, selama 40 pagi. 40 pagi berarti apa? Salat subuhnya tidak diterima. Salat duhur, asar, maghrib, isya masih bisa diterima. Tapi itu tafsiran menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud 40 pagi itu adalah 40 hari. Jadi disebut pagi tapi maksudnya sehari semuanya. Makanya ada istilah zikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian yaitu pagi, tapi yang dimaksudkan semuanya yaitu sehari penuh. Nah, maka salat selama 40 hari tidak diterima, yaitu salat 5 waktunya itu semuanya enggak diterima. Muncul pertanyaan, bagaimana dengan amalan yang lain? Kan salatnya kan tidak diterima. Bagaimana kalau dia puasa? Bagaimana kalau dia membaca Quran? Bagaimana kalau dia sedekah? Apakah diterima ataukah tidak? Pendapat yang pertama mengatakan ini hanya sholat saja. Karena Nabi menyebutkan sholat, ya berarti sholat tok. Lah kenapa kok sholat tok? Karena minuman keras itu disebut ummul khaba'ith. Induknya perkara-perkara yang jelek. Sholat ini istilahnya ummul ibadat. Induknya ibadah. Nah, maka yang tidak diterima induknya ibadah, sebagaimana dia minum induknya perbuatan jelek. Pendapat yang kedua mengatakan kalau sholatnya tidak diterima, maka amal-amal yang lain juga sama, tidak diterima. Sholat yang amal paling utama saja tidak diterima, apalagi amal yang kalah utama lebih tidak diterima. Na'udzubillahi min syarri dzalik kalau begitu. Karena itu jangan sekali-kali minum minuman keras. Adapun kenapa waktunya itu adalah 40 hari, kenapa tidak 1 pekan atau 10 hari? Ada yang menjawab bahwa orang yang minum minuman keras, maka minuman keras ini masih ada pengaruhnya dalam dagingnya atau tubuhnya ini sampai 40 hari. Kalau sudah lebih dari 40 hari, baru tubuhnya normal lagi. Karena itu hikmahnya disebutkan 40 hari karena itu. Kemudian fa'in taba, kalau jika dia bertobat, taballahu alaih, Allah pun memberikan tobat kepadanya. Fa'in ada, kalau dia mengulang lagi, lam yakbalillahu, Allah tidak menerima lahu salatan, salat baginya, arba'ina sobahan, 40 pagi atau 40 hari. Fa'in taba, kalau dia tobat lagi yang kedua, taballahu alaih, Allah tobati lagi yang kedua. Fa'in ada, kalau dia kembali lagi yang ketiga, lam yakbalillahu, Allah tidak menerima lahu salatan, salatnya arba'ina sobahan, selama 40 pagi atau hari. Fa'in taba, kalau dia tobat lagi yang ketiga, taballahu alaih, Allah berikan tobat kepadanya. Fa'in ada rabi'ah, kalau dia mengulangi lagi yang keempat, lam yakbalillahu, Allah tidak terima lahu salatan, salatnya arba'ina sobahan, 40 pagi atau 40 hari. Fa'in taba, kalau dia tobat, lam yatubillahu alaih, Allah sudah tidak beri tobat lagi kepadanya.
Jadi maksimal 3 kali, Pak. Kalau masih nenggak lagi minuman keras yang keempat, ini sudah kebangetan, maka tobat nggak diterima. Wasaqahullahu, dan Allah pun memberikan minum kepada dia min nahril khabal, dari sungai kerusakan. Maka para sahabat bertanya, ya Aba Abdurrahman. Aba Abdurrahman ini perawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Umar. Nah, berarti yang tanya itu para tabi'in ya. Wa ma nahrul khabal, apa itu sungai kerusakan? Qala Ibnu Umar mengatakan, nahrun, satu sungai, min sadidi, dari nanah-nanah ahli nari, penghuni neraka. Di saking banyaknya nanah yang keluar, itu sampai jadi sungai nanah. Saking banyaknya darah yang keluar, sampai menjadi sungai darah. Jadi campuran antara darah dengan nanah, ya, itu adalah sungai ini disebut nahril khabal. Dalam hadis yang lain istilahnya adalah tinatil khabal. Sama ya, tin itu adalah lumpur atau endut kerusakan. Ya, disebut sungai karena cair, disebut endut karena memang cairnya cairan kental. Berikutnya babu majaa, bab tentang kullu muskirin, setiap yang memabukkan adalah haram. 1863 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suila, ditanya anil bid'i, tentang bid'un, itu adalah minuman keras dari madu. Dari madu panjenengan masukkan pada air, diaduk. Habis itu kemudian disimpan lama sampai menjadi minuman keras. Nah, itu apa? Bid'un namanya. Faqala, maka beliau mengatakan, kullu, setiap syarabin, minuman askara yang memabukkan, fahuwa haramun, maka dia itu adalah haram. Sehingga tidak harus yang terbuat dari anggur. Kenapa saya mengatakan tidak harus yang terbuat dari anggur? Karena menurut mazhab Hanafi, al-khamru minal inab, yang disebut khamr itu hanya yang dari anggur. Kalau selain anggur namanya bukan khamr. Sehingga menurut mereka, kalau dari anggur maka setetes pun haram. Tapi kalau dari selain anggur maka masih halal, yang penting tidak mabuk. 1 gelas mabuk haram, 1 sendok tidak mabuk halal. Itu mazhab Hanafi, itu pendapatnya lemah. Kenapa? Karena di sini sangat jelas Nabi ditanya tentang bid'un, yaitu miras tapi dari madu, bukan dari anggur. Tapi Nabi menjawabnya samalah ya, mau dari madu atau mau dari anggur, pokoknya kalau bisa memabukkan maka dia itu adalah hukumnya haram. Sehingga pendapat yang kita pakai adalah pendapat jumhur bahwa miras atau al-khamr itu tidak harus terbuat dari anggur saja. Berikutnya 1864 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskir, setiap yang memabukkan, haramun, adalah haram. Berikutnya babu majaa, bab tentang ma'askara, apa yang menyebabkan mabuk, kathiruhu, banyaknya, faqaliluhu, maka sedikitnya pun haramun, juga haram. Jadi kalau 1 gelas mabuk haram, maka 1 tetes meskipun tidak mabuk tetap haram. Panjenengan minum es teh 1 gelas besar, dikasih 1 tetes minuman keras, 1 gelas ini jadi haram semua. Sama dengan ditetesi 1 tetes pipis, ya. Jadi teh jumbo plus pipis sak tetes haram. Meskipun apa? Hanya 1 tetes. Maka di sini berlaku kaidah idza, apabila ijtama'a, kumpul, al halalu, yang halal, wal haramu, dan yang haram, ghullibal haram, dimenangkan yang haram. Es tehnya 1 gelas besar, pipisnya 1 tetes, yang menang pipisnya, haram. 1 tetes minuman keras, yang menang minuman kerasnya, haram. 1865 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma apapun askara yang memabukkan kathiruhu banyaknya, faqaliluhu maka sedikitnya pun haramun juga haram hukumnya. Muncul pertanyaan, Pak. Satu gelas memabukkan haram, kan masuk akal. Lah ini satu sendok tidak memabukkan, kok haram? Gimana ini? Orang tidak memabukkan. Bukankah minuman keras itu ilat atau sebab diharamkannya karena memabukkan? Nah ini kan satu sendok kan tidak mabuk, kok dihukumi haram? Nah itu ada jawabannya. Para ulama mengatakan al-wasilatu ilal harami haramun. Ini kaidah ya. Bahwasanya perantara menuju kepada haram itu hukumnya juga haram. Kenapa? Supaya pintu menuju keharaman ditutup. Karena kalau panjenengan satu sendok tidak mabuk jadi halal, akhirnya panjenengan ngicipi meneh, sak sendok meneh. Orang mabuk, sak sendok meneh. Akhirnya mabuk. Nah, supaya tidak terjadi begitu, langsung diharamkan meskipun hanya sedikit. Maka ada kaidah lagi mengatakan, lil wasail hukmul maqasid. Perantara itu hukumnya sama dengan tujuannya. Minum satu gelas mabuk, minum satu sendok tidak mabuk, tapi nanti menuju kepada mabuk juga, sama berarti enggak boleh. 1866 dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu setiap muskirin yang memabukkan haramun adalah haram. Ma askara apapun yang memabukkan al-faraku satu wadah farok, wadah besar. Minhu darinya famil ul kaffi maka sepenuh telapak tangan minhu darinya haramun juga haram. Satu telapak tangan panjenengan minum tidak mabuk, tapi seandainya satu baskom panjenengan minum mabuk, maka satu telapak tangan tadi ikutan haram. Berkata salah satu perawi dalam hadisnya, al-huswah satu tegukan minhu darinya haramun juga haram. Satu telapak tangan itu kalau diminum ya satu tegukan, Pak. Nah, sehingga sebagian rawi meriwayatkan dengan kata-kata sepenuh telapak tangan, sebagian rawi meriwayatkan dengan kata-kata satu teguk, tapi maksudnya sama. Berikutnya babu maja'a fi bab tentang nabidhi, peraman, al-jarri, guci. Al-jarri itu adalah wadah yang dibuat dari tanah. Biasanya kita menyebutnya guci atau apapun terserah namanya, yang penting wadah yang terbuat dari tanah liat. 1867 dari Tawus radhiyallahu rahimahullah, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lalu dia mengatakan, naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nabidhil jarri, dari peraman pada guci. Faqala maka Ibnu Umar mengatakan, na'am ya. Faqala Tawus maka berkatalah Tawus muridnya Ibnu Abbas, wallahi demi Allah, ini sesungguhnya aku sami'tuhu minhu, aku pun mendengarnya dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi, kemudian Tawus meriwayatkan dari Ibnu Umar. Tawus ini adalah julukan, Pak. Tawus itu artinya adalah burung yang indah itu, Pak, merak. Nah, kenapa Imam Tawus ini disebut Tawus yang artinya bukan merak, burung merak, saking gantengnya beliau. Jadi ada ulama-ulama ganteng-ganteng. Dihyah Al-Kalbi itu sahabat Nabi sangat ganteng, sehingga ketika di masa jahiliyah dia itu melewati jalan, maka wanita-wanita di kota Madinah semuanya nginceng dari jendela. Wong ganteng teko. Itu Dihyah Al-Kalbi sahabat Nabi. Jarir bin Abdillah Al-Bajali ganteng sekali, sampai dijuluki oleh Sayyidina Umar, ini Nabi Yusufnya umat Nabi Muhammad SAW.
Kemudian Imam Tawus ini ganteng sekali sampai disebut Tawus. Nah, dari sini kita ambil pelajaran boleh ngasih julukan kepada seseorang apabila julukannya itu baik. Dikasih julukan burung merak karena ganteng. Nah, ini julukan yang baik, nggak ada masalah. Tapi kalau julukan yang jelek, maka tidak boleh kita berikan kepada siapapun kecuali kalau ada uzur untuk menyebutkan apa julukan tadi. Nah, uzurnya apa sudah dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih. Nah, Tawus ini namanya siapa? Mari kita lihat. Di sini caranya diklik ya. Ini panjenengan tulis Tawus. Akan muncul nama Imam Tawus. Tawus bin Kaisan al-Yamani. Orang Yaman. Ismuhu Zakwan. Namanya adalah Pak Zakwan. Wa Tawus lakob. Sementara Tawus itu adalah lakobnya atau julukannya. Berikutnya, babu maja'a fi bab tentang karahiyati makruhnya ayun bada diperam atau direndam minuman fit dubai pada dubba. Dubba itu adalah labu. Wal hantam dan tembikar, wadah dari tembikar. Wan naqir dan wadah dari batang pohon kurma. Saya sering menyuruh para santri untuk menghafalkan terjemah-terjemah kata-kata dalam hadis. Dubba labu, ingat-ingat baknya ya. Ada ba, maka terjemahnya juga ada ba labu, gitu. Hantam, wadah dari tembikar. Tembikar kreweng, genteng itu juga tembikar. Ya. Nah, maka cara menghafalkannya, kalau kita marah, kita hantam dengan tembikar. Ya. Hantam, hantam. Nakir itu dari kata-kata nakoro. Nakoro artinya melubang. Nah, maka maksudnya adalah wadah yang dibuat dari batang pohon kurma yang dilubangi. Nah, maka kalau sudah tahu terjemahnya masing-masing, untuk mengetahui terjemahnya ini nggak perlu lihat kamus lagi. Silakan para santri menghafalkan ya. Tubba labu, hantam tembikar, tak hantam dengan tembikar, nakir yaitu batang yang dilubangi. Dilarang kita memeram atau merendam minuman pada 3 wadah ini. Kenapa dilarang? Karena wadah-wadah ini kalau kita masukkan peraman di situ ya, air dicampur madu atau air dicampur susu dan sebagainya, kemudian kita biarkan, itu cepat untuk menjadi minuman keras. Dibiarkan 3 hari misalnya, hari keempat sudah jadi keras. Sehingga panjenengan kalau minum jadi mabuk, maka dilarang gara-gara hal tersebut. 1868 dari Zadzan, dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal awiyah, dari wadah-wadah. Kemudian Zadzan mengatakan, wa akhbirnahu, tolong kabari kepada kami wahai Ibnu Umar, bilughatikum, dengan bahasa kalian. Wa fassirhu, lalu tafsirkanlah dia itu lana kepada kami, bilughatina, untuk dengan bahasa kami. Nah, jadi Zadzan ini ternyata dia orang Arab, tetapi dia bahasanya tidak sama dengan bahasa orang Hijaz. Bilughatikum, dengan bahasa kalian, yaitu bahasa orang Hijaz. Hijaz mencakup Makkah dan Madinah. Nah, silahkan Anda sampaikan hadis dari Nabi dengan bahasanya Nabi, bahasa Hijaz, tapi tolong ditafsiri dengan bahasa kami. Kami bukan orang-orang Hijaz. Misalnya orang Yaman atau orang Syam atau orang Mesir, bahasanya ada sedikit perbedaan. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalau ngomong kepada orang yang sepuh itu lebih bagusnya dengan bahasa yang sopan, kalian. Padahal satu orang yang diajak bicara yaitu Ibnu Umar, mestinya itu pakai kata-kata kamu ya, tapi di sini digunakan kata-kata kalian untuk kesopanan. Makanya kalau bahasa Indonesia itu padanannya adalah panjenengan ya, dengan bahasa panjenengan. Nah, kesopanan begitu ya, kepada orang tua atau kepada orang yang berilmu. Faqala, maka dia mengatakan, nah, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari 3. Yang pertama anil hantamah, dari hantam, wahiyal jarrah, yaitu adalah guci yang terbuat dari tembikar tadi. Jadi hantam ini bahasanya Nabi, jarrah itu bahasanya kalian. Sama-sama bahasa Arab, Pak, tapi beda logat nih, logat Hijaz dengan logat di luar Hijaz. Kemudian yang kedua, wanaha, Nabi melarang anid dubba, dari dubba, wahiyal qur'ah, dia itu adalah labu. Kalau dubba ini bahasa Hijaz, kalau qur'ah itu bahasa yang lain. Ada 3 nama untuk labu ini, dubba, labu, qur'ah, labu, yaqtin, labu. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan bahasa yaqtin pada kisahnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. As-Saffat 146. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Kami tumbuhkan di atas Nabi Yunus setelah dia dilempar dari perut ikan satu pohon dari yaqtin. Nah, yaqtin ini juga apa? Labu. Lah mungkin Rasulullah itu suka labu karena dia itu pohon yang menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Karena setelah dilempar dari perut ikan lemas beliau, Pak. Perlu naungan pohon. Nah, maka Allah munculkan pohon yaqtin, ini bermanfaat untuk Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Nabi suka labu dalam hadis yang lain. Kemudian yang ketiga, wanaha, dan Nabi melarang anin naqir, dari naqir, ini bahasa Hijaz. Wahwa, dan dia adalah aslun nakhli, batangnya pohon kurma. Yungkoru, dilobangi, nakron, dengan sebenar-benar lubang. Auqala, atau perawi mengatakan yungsaju, dilobangi, nasjan, dengan sebenar-benar lubang. Boleh juga dibaca yungsahu, ya, ada 2 bacaan. Ada yang membaca dengan jim, ada yang membaca dengan ha. Oh, ada 4 yang dilarang, ya. Wanaha, dan beliau melarang juga an, yang keempat, tentang al-muzaffat. Apa itu muzaffat? Wahiyah, dan dia adalah al-muqayyar, yang dilapisi tir. Dari satu wadah, dari kayu atau dari apapun, ya, kemudian dilapisi dengan tir. Wadah seperti ini jadi rapat, karena sangat rapat, sehingga kalau panjenengan memeram air di situ dicampur dengan madu dan sebagainya, itu mudah menjadi keras, menjadi minuman keras. Maka ringkasnya 4 ini dilarang semuanya karena cepat menyebabkan minuman yang diperam, direndam menjadi keras. Sehingga wadah ini sebenarnya halal. Yang haram apanya? Minuman kerasnya. Makanya nanti akan kita temukan hadis yang menyatakan bahwa hadis ini sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya. Di awal Islam berlaku hadis ini. 4 ini jangan dipakai. Terbuat dari tembikar, terbuat dari labu, terbuat dari pohon kurma, atau dilapisi tir, semuanya haram. Nah, tapi kemudian oleh Nabi dihapuskan hukumnya. Sekarang nggak apa-apa karena semua sahabat Nabi sudah teratur, sudah tidak ada lagi yang mabuk-mabukan seperti dulu. Wa amara, dan beliau menyuruh ayyum badha, supaya diperam fil asqiyah, pada wadah-wadah dari kulit. Asqiyah jamak dari siqa. Siqa itu nama lainnya kirbah, yang terbuat dari kulit. Nah, maka kalau terbuat dari kulit tidak begitu cepat untuk menjadi minuman keras, maka diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang ar-rukhsah, keringanan, kebolehan ayyum badza, untuk diperam fi dzuruf, pada wadah-wadah tersebut, yaitu wadah 4 yang sudah disebutkan. Nah, jadi kata-kata Imam Tirmidzi rukhsah ini maksudnya menghapus hukum yang sebelumnya. Dan ini salah satu keindahan kitab Sunan Tirmidzi. Ada hadis yang sudah mansuh, maka diiringi dengan hadis yang menghapusnya. Ini hadis yang menghapusnya. 1869. Dari Sulaiman, dari bapaknya Buraidah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni, sesungguhnya aku, kuntu adalah aku dulu, nahaitukum, aku melarang kalian, anidzurufi, dari beberapa wadah, yaitu 4 wadah tadi. Wa inna, dan sesungguhnya dzarfan, suatu wadah, la yuhillu, tidak menyebabkan halal, syai'an, sesuatu, wala yuharrimuh, dan tidak pula menyebabkan haram." Jadi misalnya teh halal, tidak mungkin dipindahkan di wadah emas jadi tehnya haram, tidak.
Memang tidak boleh kita minum di wadah emas, betul. Tapi tehnya tetap halal, Pak. Jadi ini ada teh diwadahi di gelas, diminum halal. Dipindahkan ke wadah emas, diminum tetap halal, tapi berdosa karena minum dengan wadah dari emas. Wa kullu muskirin, dan setiap yang memabukkan haramun adalah haram. Berikutnya 70. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang dari dzuruf, wadah-wadah. Fasyakat, maka mengadu ilaihi kepada Nabi al-ansar, orang-orang Ansar. Faqalu, mereka mengatakan, laisa lana, tidak ada bagi kami wi'a, wadah. Maksudnya selain yang Anda larang tadi. Anda menyuruh kami pakai girbah, kami enggak punya girbah. Kami punyanya wadah-wadah yang dilarang tadi. Qala, beliau mengatakan, fala idzan, maka tidak mengapa kalau begitu. Artinya silahkan dipakai kalau begitu, karena kalian tidak punya wadah yang lain. Tapi bukan berarti kalau punya wadah yang lain tidak boleh, bukan begitu ya, karena memang sudah mansukh hukumnya berdasarkan hadis sebelumnya tadi. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang al-intibadhi, memeram fisiqai, pada wadah siqa, yaitu wadah yang terbuat dari kulit, atau nama lainnya tadi apa? Girbah. 71. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, kunna, adalah kami dulu, nambilu, memeram, li Rasulillahi, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi siqain, pada wadah kulit, yuka'u, diikat, fi a'lahu, pada bagian atasnya. Nah, jadi ini kulit, kemudian bagian atasnya diikat supaya tidak ada hewan yang masuk. Lahu, baginya, azla, ada keran. Nah, jadi ini wadahnya, bagian bawahnya ini ada kerannya, sehingga kalau diputar atau dibuka maka bisa kita minum darinya. Nanbidhuhu, kami ini memeramnya, ghudwatan, pagi hari, wa yashrabuhu, dan beliau meminumnya, isya'an, di waktu isya'. Wa nanbidhuhu, dan kami memeramnya, isya'an, di waktu isya'. Wa yashrabuhu, dan beliau meminumnya, ghudwatan, pada pagi hari. Nah, minuman peraman seperti ini menyehatkan badan. Karena itu silahkan hadis ini dipraktekkan. Kalau perlu hadis-hadis yang dipraktekkan ini dikasih tanda, Pak. Ya, kalau misalnya pakai laptop ini ya dikasih tanda merah misalnya. Nah, ini perlu nanti segera dipraktekkan. Kalau panjenengan punya kitab ya dibunderi. Kalau nggak bawa kitab ya berarti ditulis ya, PR. Minum peraman buah seperti dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Ngerendamnya malam, minumnya pagi. Ngerendamnya pagi, minumnya malam. Ambil 7 butir kurma, dimasukkan pada air panas pagi hari. Nah, ditunggu sampai nanti malam. Malam diminum. Habis diminum, ambil lagi 7 butir kurma, masukkan di air panas, direndam. Air dingin juga bisa, Pak. Tapi air panas lebih sempurna, karena dia akan mengurai kurma-kurma tadi. Nah, kalau perlu di sendoi atau di garpu ya, supaya remuk itu kurmanya. Nah, kemudian ditunggu nanti pagi kita minum, pas sarapan pagi. Yang belum pernah melakukan ini silahkan melakukan meskipun seumur hidup 1 kali. Yang penting ilmu jangan hanya lewat saja ya, lewat harus dilakukan. Sudah kita baca maka kita lakukan. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-hubub, biji-bijian, allati yuttakhadhu, yang dibuat minha, darinya, al-khamru, minuman keras. Misalnya apa? Gandum, apa lagi? Beras. 1872. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, minal hintah, dari gandum bagus, khamran, ada khamr, maksudnya bisa dibuat khamr. Wa minas syair, dan dari gandum biasa, khamran, ada khamr. Wa minat tamri, dan dari korma, khamran, ada khamr. Wa minaz zabibi, dan dari kismis, khamran, ada khamr. Wa minal asali, dan dari madu, khamran, ada khamr. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwasanya minuman keras atau khamr tidak harus dari satu macam, yaitu anggur, sebagaimana dikatakan oleh mazhab Hanafi. Tidak benar.
Nabi saja menyebutkan 5 Pak. 1 hinta, 2 syair, 3 tamer, 4 zabib. Nah, zabib itu sama dengan anggur ya, karena kismis itu anggur yang sudah dikeringkan. Kemudian 5 madu. Kapan menjadi minuman keras? Kalau dibiarkan lama. Tapi kalau hanya direndam 1 hari saja, 1 siang, tidak mabuk. Nah, maka Nabi kadang-kadang merendam ini madu, kadang-kadang merendam kismis, kadang-kadang merendam korma ataupun yang buah-buahan yang lain. Berikutnya 73 dari Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan, inna minal hintah, sesungguhnya dari biji gandum hintah, gandum yang baik, khamron, itu ada khamr, itu bisa menjadi miras kalau direndam lama. 74 dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi, dia mengatakan inna minal hintah khamron, sama ya. Dan ini diulang 2 kali oleh Imam Tirmidzi untuk menguatkan riwayat tersebut. 75 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al khamru, minuman keras itu, min hataini, dari 2 ini, asyajarataini, pohon ini. Yang pertama an-nakhlah, pohon kurma, yang kedua al-inabah, pohon anggur. Ini bukan berarti kalau selain 2 ini bukan minuman keras, bukan. Tapi maksudnya rata-rata orang membuatnya dari 2 ini. Rasul tinggalnya di mana? Di Madinah. Beliau mengatakan, kok minuman keras, maksudnya yang biasa dibuat di Madinah itu dibuat dari 2 pohon ini, yaitu pohon kurma sama pohon anggur. Maka di sini berlaku kaidah. Kaidahnya apa? Ma kharaja makhrajal ghalib falaysa lil hasri, sesuatu yang muncul karena kebiasaan ya, kebiasaannya membuat dari 2 ini. Nah, ini sabda Nabi munculnya karena menyebutkan kebiasaan. Falaysa lil hasri, maka ini tidak untuk membatasi hukum, tidak. Apapun kalau menyebabkan mabuk namanya khamr. Mau dari anggur, mau dari beras, sama aja. Pokoknya membuat mabuk berarti khamr. Karena itu jangan ikut mazhab Hanafi. Kalau ikut mazhab Hanafi dalam bab ini, maksud saya nanti panjenengan lama-lama memudah-mudahkan minuman, akhirnya jadi mabuk nanti. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang khaliti, campuran al-busri, korma busr, wat tamri, dengan korma tamer. Korma busr, korma yang masih mentah. Korma itu ada urutannya Pak. Busr ini mentah, sepet. Rutab ini mentah tapi kemerampo, sudah manis. Kemudian tamer ini yang sudah kering. Yang biasa dijual di Indonesia tamer, yang warnanya hitam itu. Kalau rutab ini warnanya masih coklat-coklat. Kalau busr warnanya agak kuning, karena masih belum coklat ya, kuning keputih-putihan gitu. Rasanya sepet. Kalau panjenengan makan busr itu jadi seret di sini, saking sepetnya. Nah kalau kita merendam, jangan dicampur antara busr dengan tamer. Tamer ya tamer saja, busr ya busr saja. Terus kalau direndam apakah haram? Tidak haram. Adapun ini dilarang oleh Nabi, maksudnya karena kalau kamu rendam berbarengan itu mudah menyebabkan keras. Jelas ya? Jadi dilarangnya karena mudah menyebabkan keras. Tapi seandainya direndam, apakah hukumnya haram? Tidak haram. Apakah diminum halal? Halal apabila tidak memabukkan tadi. Kita merendamnya cuma dari pagi sampai sore, ya nggak akan mabuk. Tapi kalau 3 hari, nah itu mungkin bisa menyebabkan mabuk karena sudah keras. Nah, kalau hanya 1 hari tidak keras. Tapi tetap dilarang oleh Nabi. 1876 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma,
bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha melarang ayyum badha bahwasanya diperam al-busru korma busr warrutabu dengan korma rutab jami'an bersamaan. Hadis ini sahih. Kok babnya tidak sama dengan hadisnya ya? Babnya tadi mencampur antara busr dengan tamr, sementara hadisnya mengatakan busr dengan rutab. Ini babnya menunjukkan adanya hadis yang lain. Kalau di sini busr dengan rutab, tapi ada hadis yang lain menyebutkan busr dengan tamr. Maka kita lanjutkan hadis berikutnya 77 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang anil busri dari korma busr wat tamri dengan korma tamr ayyukhlata bahwasanya dicampurkan bainahuma antara keduanya. Kenapa dilarang? Karena mudah untuk menjadi keras tadi. Ini yang pertama ya, yang dilarang antara busr dengan tamr. Yang kedua, wa aniz zabibi dan dari kismis wat tamri dengan tamr ayyukhlata bainahuma dicampur antara keduanya juga tidak boleh. Tidak bolehnya sama sebabnya mudah untuk menjadi keras. Tapi seandainya langsung diminum halal. Sepakat para ulama seandainya kita campur kurma dengan kismis langsung diminum seandainya sepakat halal, nggak ada yang mengharamkan. Makanya panjenengan jangan salah paham ya. Oke dilarang berarti haram, enggak. Itu dilarang karena khawatir nanti jadi memabukkan. Nah, sehingga kalau langsung diminum maka yakin tidak memabukkan, sepakat halal. Wanaha dan beliau melarang anil jiror dari apa? Guci-guci ayyum badzafiha bahwasanya diperam padanya. Ini hadisnya sudah mansuh seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Karena itu saya kasih tanda merah ya, bahwasanya hadisnya ini sudah mansuh untuk memudahkan kepada yang membaca kitab ini di kemudian hari. Maka hadis-hadis yang sudah mansuh paling bagusnya kita kasih tanda merah. Nah, ini sudah mansuh, ini kata kasih tanda merah. Berikutnya Pak. Babu maja'a, bab tentang fi karahiyati makruhnya asyurbi minum fi aniyati dzahab pada wadah dari emas wal fiddah dan dari perak. Nah, yang dimaksud makruh di sini maksudnya haram. 78 dari Ibnu Abi Layla dari Hudzaifah bahwasanya dia itu istasqa, minta minum. Fa'atahu maka datang kepada Hudzaifah insanun seorang manusia bi'ina'in min fiddah dengan wadah dari perak. Faromahu lalu beliau melempar orang tersebut bihi dengan wadah tadi. Jadi gelasnya langsung dilemparkan sama orang tadi. Waqala dan beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku sudah qad nahaituhu sungguh melarang dia fa'aba maka dia enggan ayyantahiya untuk berhenti. Nah, maka kalau ada orang melakukan kemungkaran dilarang malah nekat, nah itu diguyang dengan air apa yang ada pada wadah enggak apa-apa. Disuntai air supaya dia kapok dengan perbuatan tersebut. Inna sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha melarang anis syurbi dari minum fi aniyatil fiddah pada wadah perak wadzahab dan emas walubsi dan memakai al-hariri sutra wattibaj dan sutra tibaj. Jadi sutra itu bermacam-macam, ada namanya sutra dibaj. Nah, sutra dibaj yang bagaimana? Nah, mari kita lihat di dalam kamus sudah dijelaskan apa itu sutra dibaj. Ini saya bukakan kamus Al-Wasit Pak, karena kamus Al-Wasit ini termasuk kamus yang populer di kalangan pesantren. Ad-dibaju, dibaj adalah as-saubul ladzi, baju yang sudahu wa luhmatuhu minal harir. Sudana dan luhmahnya dari sutra. Ini kain ya. Itu kan anyaman kainnya Pak ya. Ada yang kesini, ada yang kesini ya. Nah yang kesininya ini sudah, yang kesininya ini luhmah ya. Nah kesininya dari sutra, kesininya dari sutra. Nah, berarti sutra murni total ya.
Dari anyaman, tapi semuanya yang ke sana maupun yang ke sini itu adalah sutra semua. Itu disebut sutra dibaj. Jadi kain anyaman dari bahan sutra murni total. Itu namanya dibaj. Dan ini adalah lafal yang diarabkan. Aslinya bukan bahasa Arab ini. Kemudian masuk pada bahasa Arab. Untuk yang sutra, ini yang haram hanya laki-laki. Untuk emas dan perak dibuat minuman, wadah minum, ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Waqala, dan beliau bersabda, dia itu, yaitu apa? Sutra sama emas. Lahum, bagi mereka orang-orang kafir, fid dunya, di dunia, walakum, dan bagi kalian wahai umat Islam, fil akhirah, besok di akhirat. Hadis ini sahih, menunjukkan bahwa besok di akhirat kita pakai wadah-wadah emas dan perak dan pakai baju sutra. Apakah ada dalilnya yang lain? Ada. Mari kita lihat dalilnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jannatani, ada dua surga, min fiddatin, dari perak, aniyatuhuma wa ma fihima, wadah-wadahnya dan semua isinya, laptopnya dari perak, mejanya dari perak, sisirnya dari perak, kalau ada yang pakai kacamata dari perak, semuanya dari perak. Wa jannatani, dan ada dua surga, min dhahabin, dari emas, wadah-wadahnya dan seluruh isinya dari emas. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kira-kira yang dari emas ini tingkatan muqarrabin. Kemudian yang dari sutra ini tingkatan di bawahnya, tingkatan abror. Muqarrab itu orang-orang yang dekat sama Allah. Abror itu orang-orang yang baik, tapi derajatnya di bawahnya muqarrabin. Semoga semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk dalil bahwasanya di surga kita pakai emas perak. Sekarang dalil bahwasanya di surga kita pakai baju sutra. Disebutkan dalam Al-Quran. Surat misalnya Al-Kahfi, ya. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqa. Mereka diberi perhiasan di dalam surga dengan gelang-gelang emas. Laki-lakinya Pak, pakai gelang emas, perempuannya apalagi. Dan mereka memakai baju-baju hijau dari sutra tipis dan sutra tebal, alias bebas milih. Senang yang tebal, ada. Senang yang tipis, ada. Bukan berarti di sana ada sumuk sehingga perlu yang tipis, enggak ya. Enggak ada sumuk di dalam surga. Serba nyaman di dalam surga. Enggak perlu AC di dalam surga karena sudah nyaman hawanya. Inilah kaum muslimin rahimakumullah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah hadis-hadis berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang lain.